Selasa, tanggal 1 Maret tahun 1949. Kala itu terjadi serangan besar-besaran di ibu kota Indonesia, Yogyakarta. Serangan itu menjadi pembuktian pada pasukan Belanda dan dunia, bahwa Tentara Nasional Indonesia masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Hari ini saya mau ajak kalian semua berwisata sambil mengenang sejarah perjuangan Jenderal Besar Sudirman di Pacitan. Jenderal Sudirman adalah seorang pahlawan revolusi nasional dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Di usia 31 tahun beliau telah menjadi seorang Panglima dan Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5 Republik Indonesia. Terus apa hubungannya Jenderal Sudirman berada di Pacitan? Sebelum melakukan serangan ke Yogyakarta pada Desember tahun 1948, Jenderal Sudirman menyusun kekuatan atau pasukan gerilya di hutan lereng Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Sobo, Kabupaten Pacitan. Dan menurut sejarah dari desa setempat, beliau tinggal di kawasan desa Sobo kurang lebih 3 bulan sejak tanggal 1 April tahun 1949 sampai tanggal 7 Juli tahun 1949 silam. Bahkan, saat ini sebuah monumen Jenderal Sudirman berdiri kokoh menjulang tinggi tak jauh dari desa Sobo, tepatnya di desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Monumen Jenderal Sudirman di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan ini dibangun di Gunung Gandrung yang dulu merupakan tempat berhentinya Jenderal Sudirman bersama rombongan dan pasukannya untuk mengganti tali temali dan tandu Jenderal Sudirman, sekaligus untuk menyusun kekuatan pasukan. Ketika kalian berkunjung di monumen ini, kalian akan disuguhkan patung raksasa Jenderal Sudirman yang tingginya 8 meter. Dan untuk bisa melihat patung tersebut, kalian harus melalui 70 anak tangga terlebih dahulu. Anak tangga tersebut dibagi menjadi 3 bagian anak tangga. Bagian pertama berjumlah 45 anak tangga. Bagian kedua berjumlah 8 anak tangga, sedangkan bagian ketiga berjumlah 17 anak tangga. Dan jika Anda menyadari makna dari pembagian anak tangga tersebut, adalah melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di kawasan Monumen Jenderal Sudirman ini, kalian akan melihat lapangan yang sangat luas dan dikelilingi bangunan berbentuk persegi. Dan pada setiap sisi dinding digambarkan kisah hidup Jenderal Sudirman dengan bentuk relief dari tembaga. Di semua sisi dinding relief menggambarkan jejak kehidupan sang jenderal, mulai dari kelahirannya sampai beliau wafat, semua terekam dan tergambarkan di dinding tersebut. Jadi, kalian akan benar-benar mengetahui kisah hidup sang Jenderal Sudirman sekaligus dapat mengambil pelajaran penting dari beliau. Di balik megahnya monumen Jenderal Sudirman di Pacitan ini, ternyata menyimpan banyak sekali sejarah dan perjuangan yang berhubungan dengan pembangunannya. Monumen tersebut dibangun oleh keluarga almarhum Bapak Roto Suwarno, seorang seniman yang juga tokoh masyarakat dan juga sangat berjasa dan terkenal di Desa Pakis Baru tersebut. Beliau dulu adalah pengawal dari Panglima Jenderal Sudirman pada saat bermarkas di Desa Pakis Baru. Beliau juga mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Kembang Mas. Dengan yayasan tersebut, beliau membangun berbagai fasilitas umum untuk masyarakat di Desa Pakis Baru. Di antaranya lapangan tenis, sekolah-sekolah formal, penginapan, dam, monumen, dan masih banyak lagi. Dan semua fasilitas-fasilitas yang dibangunnya ini diberi nama Kembang Mas, dan yang paling tersohor dari pembangunan-pembangunan yang telah dia lakukan adalah pembangunan Monumen Jenderal Sudirman ini.
Ketika kalian berkunjung ke monumen ini, kalian tidak hanya puas dengan monumennya yang indah dan eksotis penuh dengan sejarah, tetapi kalian juga akan puas dengan suasana dan kondisi di sekitar monumen yang sejuk karena berada di pegunungan. Monumen ini diresmikan oleh Presiden Indonesia yang ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Desember tahun 2008 dan monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang semua jasa-jasa Jenderal Besar Sudirman yang telah berjuang dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi Republik Indonesia ini.